Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat kepada Ibu Robiah Astuti selaku dosen mengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif dan rekan-rekan semua yang semoga dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Kemal Nugroho dengan NIM 132 selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang konsep dasar penelitian kuantitatif. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Dwi Astuti dengan NIM 117, ada Lingling Ayu Sarita dengan NIM 111, ada Stevi Puspa Aulia dengan NIM 208, dan ada Ajeng Dwi Rahmawati dengan NIM 112. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pendahuluan. Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan mengandalkan data numerik dan analisis statistik. Creswell 2018. Beberapa penelitian terdahulu seperti Wulandari dan Kamalia 2023 menunjukkan bahwa metode kuantitatif sangat efektif dalam menganalisis hubungan sebab akibat antar variabel, misalnya dalam bidang pendidikan. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas strategi pembelajaran berdasarkan hasil belajar siswa. Yang selanjutnya, penelitian kuantitatif. Pengertian penelitian kuantitatif menurut Sugiono 2009 adalah pendekatan ilmiah yang sistematis dalam menginvestigasi suatu fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur serta dianalisis menggunakan teknik statistik, matematika, ataupun komputasi. Pendekatan ini juga didefinisikan oleh Creswell 1994 sebagai sebuah penyelidikan terhadap masalah sosial yang berbasis pada pengujian teori melalui pengukuran variabel yang dinyatakan dalam angka, dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah teori tersebut dapat digeneralisasikan. Metode penelitian dalam berbagai bidang. Yang pertama ada bidang pendidikan, meneliti efektivitas metode pembelajaran tertentu terhadap hasil belajar siswa, menggunakan survei untuk mengukur tingkat motivasi belajar siswa. Yang kedua ada bidang ekonomi dan bisnis, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap produk tertentu menggunakan data penjualan untuk memprediksi tren pasar di masa depan. Yang ketiga ada bidang kesehatan dan psikologi, pengukur hubungan antara pola tidur dan tingkat stres pada pekerja kantoran, menilai efektivitas terapi tertentu terhadap kondisi mental pasien. Yang keempat ada bidang teknik dan ilmu alam, menguji ketahanan material tertentu melalui eksperimen berbasis statistik, menganalisis efisiensi energi dalam berbagai sistem pembangkit listrik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan teori dan paradigma penelitian. Nah, dalam penelitian kuantitatif terdapat dua paradigma yang utama yang sering digunakan, yaitu positivisme dan post-positivisme. Nah, kedua paragraf ini memiliki pendekatan yang berbeda terhadap realitas, metode penelitian, serta tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Yang pertama ada paradigma positivisme dalam penelitian kuantitatif. Paradigma ini berpandangan bahwa realitas sosial bersifat objektif dan dapat diukur menggunakan metode ilmiah yang sistematis. Nah, paradigma ini berfokus pada pencarian hubungan sebab akibat antara variabel, serta mencari hukum-hukum universal yang dapat digunakan untuk membuat prediksi di masa depan. Menurut Lincoln dan Guba 1985, positivisme ini memiliki beberapa asumsi dasar. Yang pertama itu ada ontologi atau hakikat realitas.
Realitas dianggap bersifat tetap, objektif, dan dapat diukur secara independen dari peneliti. Yang kedua ada epistemologi atau hubungan peneliti dengan objek penelitian. Jadi peneliti harus bersikap netral dan tidak boleh mempengaruhi hasil penelitian. Yang ketiga ada metodologi atau cara mendapatkan pengetahuan. Ini menggunakan pendekatan deduktif, eksperimen, dan analisis statistik untuk menguji hipotesis. Yang keempat atau yang terakhir ada tujuan penelitian, yaitu mengidentifikasi hukum-hukum universal yang dapat ditetapkan dalam berbagai kondisi. Nah, dalam penerapannya, paradigma positivisme ini lebih sering digunakan dalam penelitian kuantitatif karena memberikan hasil yang dapat diuji ulang, diukur dengan presisi, serta menghasilkan data yang dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Namun, positivisme ini sering dikritik dikarenakan mengabaikan konteks sosial dan pengalaman individu yang mungkin tidak dapat direduksi menjadi angka atau data statistik. Yang kedua, paradigma post-positivisme dalam penelitian kuantitatif. Paradigma ini berkembang sebagai kritik terhadap positivisme yang dianggap terlalu kaku dan memahami fenomena sosial yang kompleks. Paradigma ini mengakui bahwa meskipun realitas dapat dipelajari secara empiris, faktor subjektif dan konteks sosial juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk hasil penelitian. Nah, menurut Likol dan Guba 1985, paradigma post-positivisme ini memiliki beberapa karakteristik utama. Nah, yang pertama itu ada realitas sosial, tidak sepenuhnya objektif, melainkan dapat dipengaruhi oleh konteks sosial dan subjektivitas individu. Yang kedua, peneliti dapat berinteraksi dengan subjek penelitian meskipun tetap berusaha menjaga objektivitas dengan menggunakan metode ilmiah yang ketat. Yang ketiga, metode penelitian lebih fleksibel dan seringkali mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh. Yang keempat, ada tujuan penelitian tidak hanya membuat prediksi, tetapi juga memahami fenomena sosial dengan mempertimbangkan faktor sosial yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian. Yang kelima, ada paradigma post-positivisme sering digunakan dalam penelitian yang membutuhkan pemahaman lebih dalam tentang suatu fenomena, terutama dalam ilmu sosial dan humaniora. Yang ketiga, ada perbandingan paradigma positivisme dan post-positivisme. Nah, meskipun keduanya ini sering digunakan dalam penelitian kuantitatif, tetapi ada beberapa perbedaan mendasar antara paradigma positivisme dan post-positivisme. Nah, yang pertama itu ada hakikat realitas. Positivisme menganggap realitas sebagai tetap dan objektif, sedangkan post-positivisme mengaku bahwa realitas dapat dipengaruhi oleh konteks sosial dan pengalaman individu. Yang kedua, ada hubungan peneliti dan objek penelitian. Dalam positivisme, peneliti harus bersikap independen dan tidak boleh mempengaruhi hasil penelitian. Sementara itu, dalam post-positivisme, peneliti dapat berinteraksi dengan subjek penelitian tetapi tetap menjaga validitas ilmiah. Yang ketiga, metode penelitian. Positivisme menggunakan eksperimen, survei, dan teknik statistik kuantitatif untuk menguji hubungan antar variabel. Sedangkan post-positivisme lebih fleksibel dan dapat mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dengan kualitatif untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu fenomena. Yang keempat, ada tujuan penelitian. Dalam penelitian positivisme berfokus pada pencarian hukum-hukum universal yang dapat diprediksi dan ditetapkan secara luas. Sedangkan sebaliknya, untuk post-positivisme tidak hanya berusaha membuat prediksi, tetapi juga memahami kompleksitas fenomena sosial dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi hasil penelitian. Oke, baik. Saya di sini akan sedikit menjelaskan atau menyampaikan tentang jenis-jenis penelitian kuantitatif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ajeng Dwi Rahmawati dengan NPM 112. Nah,
Salah satu ahli mengatakan bahwa penelitian kuantitatif itu dibagi menjadi 4. Jenis-jenis penelitian kuantitatif itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, penelitian deskriptif. Yang kedua, penelitian eksperimental. Yang ketiga, penelitian korelasional. Dan yang keempat, penelitian komparatif. Nah, yang pertama ini penelitian deskriptif. Menurut Creswell 2018, penelitian deskriptif bertujuan untuk mengembangkan suatu fenomena atau karakteristik pada populasi tertentu secara sistematis dan akurat tanpa mencari sebuah sebab akibat. Sebagai contoh, penelitian deskriptif dapat digunakan dalam studi kepuasan pelanggan terhadap suatu layanan atau produk, yang dimana data yang dikumpulkan membantu menggambarkan tingkat kepuasan konsumen tanpa mencoba menemukan hubungan antara kepuasan dan faktor lainnya. Kemudian yang kedua ada penelitian eksperimental. Nah, di sini menurut Sugiono 2019, penelitian eksperimental ini menyatakan bahwa penelitian bertujuan untuk menguji sebuah sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, penelitian eksperimental ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, eksperimen sungguhan atau true experimental research, yang dimana subjek penelitian dibagi secara acak ke dalam kelompok perlakuan dan kelompok kontrol untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh benar-benar disebabkan oleh perlakuan yang diberikan. Nah, yang kedua ini ada eksperimental semu atau eksperimen atau quasi eksperimental research, yang dimana eksperimen ini tidak menggunakan pembagian kelompok secara acak, tetapi tetap memberikan perlakuan kepada salah satu kelompok untuk mengukur dampaknya. Contohnya, penelitian eksperimental ini dapat digunakan untuk menguji aktivitas metode pembelajaran berbasis teknologi terhadap hasil belajar siswa. Nah, kemudian yang ketiga ada penelitian korelasional. Menurut Emzir 2009, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 2 atau lebih variabel tanpa melakukan manipulasi antara variabel-variabel tersebut. Hasil ini biasanya diinterpretasikan dalam bentuk konferensi korelasi yang menunjukkan apakah hubungan antara variabel bersifat positif, negatif, atau tidak ada hubungannya sama sekali. Sebagai contoh, penelitian korelasional ini dapat digunakan untuk meneliti hubungan antara kebiasaan membaca dan prestasi akademik mahasiswa. Jika hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi kebiasaan membaca, maka semakin baik nilai akademiknya. Maka bisa disimpulkan bahwa terdapat kolerasi positif antara kedua variabel tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada penelitian komparatif. Menurut Ari Kunto 2010, penelitian komparatif dilakukan dengan tujuan membandingkan dua antara kebiasaan membaca dan prestasi akademik mahasiswa. Jika hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi kebiasaan membaca, maka semakin baik nilai akademiknya. Maka bisa disimpulkan bahwa terdapat kolerasi positif antara kedua variabel tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada penelitian komparatif. Menurut Ari Kunto 2010, penelitian komparatif dilakukan dengan tujuan membandingkan dua atau lebih kelompok atau kondisi guna mengetahui apakah terjadi perbedaan yang signifikan di antara mereka.
Nah, penelitian ini juga sering digunakan untuk membandingkan efektivitas dua metode pembelajaran tingkat produktif antar kelompok kerja atau perbedaan hasil antara teknik produksi. Contohnya, dari penelitian komparatif ini adalah membandingkan hasil belajar siswa yang menggunakan metode pembelajaran daring dan laring untuk mengetahui apakah perbedaannya signifikan antara kedua kelompok. Nah, untuk menganalisis data dalam penelitian komparatif ini, peneliti biasanya menggunakan teknik statistik inferensial, uji T, uji chi-square, dan uji analisis varians atau ANOVA. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilakukan secara sistematis agar hasilnya valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Sugiono 2012, penelitian kuantitatif memiliki struktur yang jelas, mulai dari perumusan masalah hingga pelaporan hasil. Oleh karena itu, setiap langkah dalam penelitian ini harus dilakukan dengan cermat agar mendapat hasil yang akurat dan dapat diuji ulang. Seperti yang kita ketahui, penelitian kuantitatif adalah metode yang mengandalkan data numerik dan analisis statistik untuk menguji suatu teori atau hipotesis. Agar penelitian dapat dipercaya dan memiliki kredibilitas tinggi, setiap tahapan dalam penelitian kuantitatif harus dilakukan secara sistematis dan sesuai prosedur ilmiah. Kesimpulannya, dari pembahasan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berorientasi pada pengukuran data numerik dan analisis statistik untuk memahami hubungan antara variabel. Menurut Sugiono 2019, penelitian kuantitatif memiliki struktur yang sistematis mulai dari perumusan masalah hingga pelaporan hasil. Metode ini memiliki banyak keunggulan seperti menghasilkan data objektif, dapat diuji ulang, dan memungkinkan generalisasi hasil penelitian ke populasi yang lebih luas. Namun, seperti yang dijelaskan oleh Criswell 2018, penelitian kuantitatif juga memiliki keterbatasan dalam mengeksplorasi aspek subjektif suatu fenomena. Oleh karena itu, pembahasan yang baik mengenai prosedur penelitian kuantitatif sangat diperlukan agar peneliti dapat memilih metode yang sesuai dengan tujuan penelitian mereka. Jika diterapkan dengan baik, penelitian kuantitatif dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta pemecahan masalah di berbagai bidang. Harapannya diskusi tadi tentang konsep dasar penelitian kuantitatif dapat memberikan benefit yang baik kepada teman-teman dan teman-teman dapat mudah mempelajarinya. Dan itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.